Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jonggo, kali ini kami memang bertindak dengan gegabah. Jadi kami berdua ingin meminta maaf kepada Anda. Bagaimanapun di antara kita tidak memiliki dendam yang mendalam. Bisakah Anda membiarkan kami pergi sekarang? Chidoshi berkata perlahan, menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Ya, yang Anda katakan memang masuk akal. Bagaimanapun kita semua adalah murid dari alam Dewa Iblis Abadi. Jadi kita harus rendah hati satu sama lain. Dan setiap orang harus lebih bijaksana. Tapi karena kalian telah mengganggu saya. Jonggu berkata, kemudian dia berhenti sejenak, seolah-olah dia sedang berpikir. Setelah dia menghela nafas panjang, dia segera melanjutkan. Untuk menyelesaikan masalah ini, Anda harus memberikan semua tahanan yang Anda tangkap. Kemudian Anda juga harus memberikan kompas sebagai kompensasi kompas saya yang hancur. Menurut saya, kompas Suhuan juga terlihat sangat bagus. Jika kalian setuju, maka saya akan melepaskan kalian semua. Bagaimana menurut kalian? Setelah Yonggu selesai berbicara, dia melempar token perintah Liu Zong di tangannya ke atas dan ke bawah, yang membuat ekspresi kedua orang tersebut tiba-tiba menjadi dingin lagi. Yonggu, bukankah Anda ingin mempersulit kami? Bagaimanapun kami telah menunggu untuk waktu yang lama untuk dapat menangkap ratusan penyusup dari dunia lain tersebut. Dan kami juga mengambil resiko yang sangat besar. Jadi bagaimana jika kami memberi Anda setengah dari tangkapan kami? Chidoshi berkata sambil tersenyum pahit. Jelas menurutnya permintaan Zhonggu terlalu berlebihan. Jika tidak, mereka melakukannya dengan sia-sia kali ini. Karena butuh banyak waktu dan usaha untuk menangkap mereka. Jadi mereka berdua agak keberatan. Mendengar itu, Zhonggu menyipitkan matanya sedikit. Tentu saja, tapi bagaimana dengan hidup kalian berdua? Apakah kalian bisa menanggungnya? Zhonggu berkata dengan tegas. Mendengar itu, keduanya juga sangat tercengang. Kemudian mereka segera saling memandang. Dan tatapan mereka jatuh pada sosok Xiaoyan yang berada jauh dari mereka. Tepat ketika Xiaoyan melihat perubahan pada ekspresi mereka berdua, sebenarnya Xiaoyan juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sepertinya mereka berdua sangat peduli dengan wanita ini. Namun Xiaoyan juga ingin melihat apa yang ingin dilakukan kedua orang ini. Jadi dia tidak bergerak sama sekali. Meskipun pada kenyataannya hubungan kedua belah pihak sebenarnya adalah hubungan yang saling menguntungkan. Namun jika Suhuan terbunuh, mereka juga tidak ingin ditangkap oleh Zhonggu. Jadi tepat setelah mereka berdua saling memandang dan tetap mereka jatuh pada budak dewa langkah ke-6 keabadian Kaisar. Tiba-tiba sosok itu langsung bergerak. Jelas mereka juga berencana menggunakan metode yang digunakan Xiaoyan untuk menangkap Zhonggu secara langsung. Pada saat ini, sosok langkah ke-6 menyapu dengan liar ke arah Zhonggu dengan sangat cepat dan sosok itu memegang pedang panjang di tangannya, kemudian mengarahkannya ke arah Zhonggu dengan ganas. Melihat adegan itu, Jin Doming juga langsung bergerak untuk memblokir serangan sosok tersebut. Namun tepat ketika dia hendak bergerak, tiba-tiba lusinan sosok menghentikannya. Jelas serangan mendadak sosok langkah ke-6 ini bukankah mengontrol Zhonggu. Sebaliknya, dia ingin melenyapkan Zhonggu secara langsung. Karena mereka berdua merasa selama sosok langkah ke-6 bisa langsung membunuh Zhonggu, setelah kematiannya, tanda budak pasti akan terpicu. Jadi tidak peduli seberapa kuat sosok budak dewa milik Zhonggu, mereka akan menghancurkan diri sendiri dan mati. Pada saat ini, sosok langkah ke-6 langsung menyatukan pedang. Kemudian energi pedang yang sangat besar menyapu hingga ribuan kaki. Jelas sosok langkah ke-6 ini adalah seseorang yang menggunakan keterampilan pedang yang membuat kekuatan tebasannya
bahkan lebih menakutkan. Sehingga di bawah kekuatan energi pedang ini, mustahil bagi Zhonggu yang berada di keabadian Kaisar Langkah kedua bisa menahannya. Melihat pemandangan itu, mata Sudeng dan Chidoshi menjadi sangat dingin dan tegas, karena mereka harus membunuh Zhonggu dengan cepat, sehingga mereka dapat memecahkan situasi mereka. Bahkan mereka sama sekali tidak peduli apakah Su Huan akan terbunuh atau tidak. Namun adegan ini secara alami terlihat oleh Su Huan dari kejauhan. Tapi sayangnya keduanya tidak menyadarinya bahwa sosok Xiaoyan yang mencubit Su Huan telah menghilang tanpa jejak sedikit pun. Pada saat ini wajah Su Huan juga terlihat sangat murung. Bagaimanapun sosok langkah keenam ini adalah budak dewanya sendiri. Tapi biasanya mereka bertiga yang mengantarnya. Jadi langkah keenam ini juga bergantung pada Sudeng dan Chidoshi. Setelah energi pedang menyebar ribuan kaki melintasi langit, tiba-tiba energi pedang yang sangat kuat berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menyapu ke arah Zhonggu dengan ganas. Namun tepat ketika bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya semakin dekat dengan Zhonggu, tiba-tiba beberapa bayangan besar mengembun di udara. Kemudian bayangan itu berangsur-angsur memadat. Baru saat itulah dapat terlihat dengan jelas itu adalah bayangan kaki yang sangat besar. Bahkan setelah masing-masing bayangan kaki tersebut menjadi lebih solid dari yang lainnya, tiba-tiba bayangan kaki ini muncul di atas Zhonggu dan langsung memblokir serangan semua energi pedang yang sangat menakutkan itu. Tuar! Segera dua kekuatan yang sangat kuat bertabrakan. Energi kekerasan meledak dengan ganas. Namun di bawah keterampilan bertarung langkah mengejutkan para dewa milik Xiaoyan, energi pedang itu runtuh satu demi satu hingga akhirnya menghilang. Tepat ketika Sudeng dan Chidoshi sedang melihat ke dalam pertempuran, tiba-tiba sebuah angin dingin bertiup di belakang mereka. Namun, meskipun keduanya bisa menyadarinya sekarang, tapi semuanya sudah terlambat untuk bergerak. Tuar, tuar. Setelah dua suara teredam bergema, kedua sosok itu terpental ke belakang dan langsung menghantam kompas. Pada saat yang sama, suara retakan tulang keluar di dalam tubuh mereka yang menunjukkan tulang belakang mereka patah. Kemudian seteguk besar darah menyembur keluar bersama dengan organ dalam yang hancur. Meskipun tinju Xiaoyan tidak berakibat fatal dan membunuh mereka, tetapi kedua sosok tersebut mengalami cedera yang cukup serius, yang membuat semua bawahan mereka berdua tertarik dengan pertempuran di depan mereka. Mereka semua sepertinya tidak menyadari bahwa ada sosok yang muncul di belakang Sudeng dan Chidoshi. Yang mereka tahu, kedua sosok itu terlempar. Segera di bawah keterkejutan mereka, semuanya buru-buru bergegas untuk melindungi tuan mereka. Lagi pula, jika tuan mereka terbunuh, maka mereka semua juga akan mati sekarang. Sebenarnya sosok yang menjatuhkan Sudeng dan Chidoshi adalah avatar dewa asli Xiaoyan, karena Xiaoyan harus menghadapi energi pedang sosok langkah ke-6 sebelumnya. Bagaimanapun, mereka baru saja berkomplot untuk melawan. Meskipun tangan avatar dewa asli bisa langsung menebus tubuh mereka dari belakang dan menghancurkan hati emas mereka, namun tujuan Xiaoyan bukan untuk membunuh mereka, melainkan untuk langsung merebut poin kontribusi mereka. Meskipun Xiaoyan mungkin tidak ragu-ragu dalam membunuh, namun situasi pastinya di alam Dewa Iblis Abadi masih belum jelas. Jadi Xiaoyan mendengarkan apa yang dikatakan Zhonggu. Lagi pula, dia sudah membunuh Liu Zong. Jadi jika dia membunuh lagi, pasti akan menarik perhatian alam Dewa Iblis Abadi. Dengan keterkejutan di hati mereka, Sudeng dan Chidoshi segera menjaga tubuhnya tetap stabil. Namun ekspresi mereka terlihat sangat suram. Untungnya dengan kekuatan abadi, tubuh mereka dengan cepat dapat dipulihkan, sehingga mereka tidak kesulitan untuk berdiri.
Setelah Xiuyan menggunakan 7 langkah mengejutkan para dewa untuk memblokir serangan energi pedang sosok langkah ke-6, pupil sosok tersebut tiba-tiba menyusut. Bahkan ada ekspresi tidak percaya yang terpancar dari wajahnya. Seolah-olah ada rasa keengganan di dalamnya saat dia menatap Xiuyan. Bagaimanapun, dia dapat melihat dengan jelas bahwa aura yang dipancarkan Xiuyan hanyalah aura langkah ke-5 keabadian Kaisar. Namun dia jauh lebih kuat darinya, sehingga dia merasa sedikit malu setelah serangan oleh Xiuyan. Tepat ketika Xiuyan berencana untuk mengambil tindakan lagi, tiba-tiba terdengar teriakan yang datang dari kejauhan, dan suara itu berasal dari Su Huan. "Tunggu, budak langkah ke-6 adalah milik saya, jadi tolong jangan membunuhnya." Su Huan berteriak dengan marah. Tepat ketika sosok langkah ke-6 mendengar omelan Su Huan, sosok langkah ke-6 hanya menatap Xiuyan dengan dingin. Awalnya alasan mengapa Su Huan tidak menghentikan sosok langkah ke-6 mengambil tindakan sebelumnya adalah karena dia ingin mengikuti arus dan melihat apakah budak dewa yang berada di langkah ke-6 benar-benar dapat membunuh Zhonggu dengan cepat. Namun, setelah melihat Su Deng dan Cidosi terluka parah, Su Huan akhirnya mengerti bahwa budak dewa di bawah Zhonggu ini sangat kuat. "Zhonggu, persis seperti yang Anda inginkan, semua hasil tangkapan kami adalah milik Anda. Jadi, bisakah Anda melepaskan kami sekarang?" Su Huan berkata dengan suara yang dalam, bahkan matanya menunjukkan ekspresi memohon, sehingga terlihat sangat menyedihkan. Namun mata Zhonggu sangat dingin, jelas dia telah bersembunyi sebelumnya. Tapi sekarang dia sepertinya sudah dapat berbicara untuk pertama kalinya. "Itu tidak mungkin sekarang. Awalnya saya tidak ingin bertindak kejam, tapi saya tidak menyangka Anda akan berani melawan. Jadi persyaratannya berubah. Selain hasil tangkapan dan kompas Anda, kalian bertiga harus menyerahkan semua pil keberuntungan kalian. Jika tidak, Anda akan tahu konsekuensinya." Zhonggu berkata dengan dingin. "Kali ini Anda seperti meminta terlalu banyak, tapi saya tidak keberatan menjadikan Anda sama dengan Liu Zhong. Sekarang hanya ada satu murid dosi yang kejam yang tersisa." Su Huan berkata dengan dingin, menatap Zhonggu yang dengan niat membunuh yang terpancar dari matanya. Mendengar itu, wajah Zhonggu menjadi gelap. "Saya benar-benar melihat ketakutan di wajahnya Liu Zhong saat dia terbunuh. Sekarang jika kalian ingin melawan, maka kalian pasti tidak akan bisa melarikan diri dari saya di masa depan." Zhonggu berkata dengan marah. "Oke, saya hanya punya 5 pil keberuntungan di sini dan semua untuk Anda." Su Huan tidak ragu-ragu lagi dan hanya bisa setuju dengan tegas dan tidak berani membantah Zhonggu lagi. Setelah Su Deng dan Cidosi terluka parah, mereka berdua bahkan lebih sadar dengan situasi saat ini. "Zhonggu Dosi, ini adalah pil keberuntungan yang kita miliki dan totalnya 10 butir." Sambil menyerahkan pil obat keberuntungan, ekspresi mereka penuh dengan ketakutan. Jelas mereka berdua tahu jika mereka tidak melakukan seperti apa yang dilakukan Su Huan, maka hidup mereka akan dalam bahaya. Setelah Zhonggu menerima pil keberuntungan dan kompas dari ketiga orang itu, dia mendengus dingin. "Cepat, seret semua tahanan dewa mereka. Dan untuk kalian bertiga, jika kalian ingin menangkap penyusup dari dunia lain, sebaiknya kalian harus bergantung pada kemampuan kalian sendiri daripada merampok teman sesama murid. Jika saya menemukan perilaku seperti ini lagi di masa depan, bahkan jika saya harus mengambil tanggung jawab, saya pasti akan membunuh kalian dengan kejam." Zhonggu berteriak dengan nada mengancam. Pada saat ini, Xiuyan berdiri di atas kompas dengan mata dingin. Pada saat yang sama, avatar dewa asli juga kembali dan menyatu ke dalam bayangan Xiuyan. Namun Dewa Xiuyan maupun Jin Doming, mereka berdua tidak berbicara sama sekali dan hanya berdiri di belakang Zhonggu.
Tapi tanda budak di leher Xiaoyan dan Jin Doming sepertinya tidak membuat ketiga orang ini curiga. Karena saat ini tanda budak di leher Xiaoyan masih bersinar dengan sedikit warna merah, sehingga terlihat sama dengan tanda budak yang asli. Cepat pergi dari tempat ini! Yonggu berteriak dengan marah. Mendengar itu, ketiga sosok tersebut langsung membawa budak dewa mereka dan pergi dengan marah. Namun Zhonggu tetap bertahan di tempat itu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.